Baik, selamat pagi bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Di sini kami terdiri dari 4 orang anggota kelompok satu. Yang pertama adalah Syarifah Aulia Rahman Mustafa, kemudian ada Salma Putri Cahyani Aulia, Alia Fauziah Nurul Aini, dan Evi Yohana Saragi. Terdapat 8 subtopik yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, seperti yang tertera pada layar. Kita akan masuk kepada topik pertama. Nah, topik pertama itu adalah membahas apa itu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu apa? Budaya organisasi merujuk pada sebuah sistem yang digunakan dan diakui oleh anggota organisasi yang membedakannya dengan organisasi lain. Nah, terdapat 7 karakteristik esensi budaya organisasi. Yang pertama itu adalah inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk berinovasi dan mengambil resiko. Kemudian ada perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan memiliki kemampuan analisis dan memiliki perhatian terhadap detail. Yang ketiga adalah orientasi pada hasil, yaitu sejauh mana manajemen lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Yang keempat, orientasi pada individu, yaitu sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan dampak hasil terhadap orang-orang dalam organisasi. Yang kelima itu adalah orientasi pada tim, yaitu sejauh mana aktivitas kerja organisasi berdasarkan tim dibandingkan individu. Yang keenam itu adalah agresivitas, yaitu sejauh mana anggota organisasi itu bersifat kompetitif dibandingkan rasa santai. Dan yang terakhir itu adalah stabilitas, yaitu sejauh mana organisasi menekankan pada pemeliharaan kondisi yang ada atau stabil dibandingkan dengan perusahaan organisasi itu sendiri. Nah, dengan menilai organisasi berdasarkan karakteristik ini, dapat diperoleh gambaran komposit tentang budaya organisasi itu sendiri, yaitu bagaimana hal-hal dilakukan dan bagaimana mereka seharusnya bertindak. Nah, kemudian budaya itu adalah istilah deskriptif. Nah, penelitian tentang budaya organisasi ini bertujuan untuk mengukur bagaimana karyawan melihat organisasi, apakah organisasi mendorong kerjasama tim, apakah organisasi memberi penghargaan atas inovasi karyawan, atau apakah organisasi menghambat inisiatif karyawan. Nah, sebaliknya, kepuasan kerja bertujuan untuk mengukur bagaimana perasaan karyawan terhadap harapan organisasi, praktik penghargaan, dan sejenisnya. Nah, meskipun budaya organisasi dan kepuasan kinerja ini terlihat beririsan dan hampir mirip, namun budaya organisasi ini lebih bersifat deskriptif, sementara kepuasan kerja itu lebih bersifat evaluatif. Nah, apakah organisasi itu memiliki budaya yang sama atau budaya yang mirip? Nah, di sini budaya organisasi itu adalah pandangan bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi. Nah, meskipun terdapat perbedaan latar belakang para anggota organisasi, mereka itu biasanya mendeskripsikan budaya itu dengan cara yang sama. Di organisasi besar itu ada budaya utama yang mencerminkan nilai inti mayoritas, serta subkultur di tiap departemen yang memiliki nilai tambahan sesuai pengalaman mereka. Nah, subkultur ini bisa mempengaruhi perilaku, sehingga budaya yang lebih dominan itu akan mencerminkan nilai inti yang dianut oleh mayoritas anggota dan memberikan kepribadian khas bagi organisasi tersebut. Misalnya, budaya Japos itu lebih menekankan pelayanan pelanggan dan dedikasi daripada kecepatan dan efisiensi. Nah, kemudian kita akan membandingkan budaya yang kuat dan budaya yang lemah. Jadi, budaya organisasi itu dapat dibedakan antara budaya yang kuat dan lemah. Jika sebagian besar karyawan memiliki pandangan yang sama tentang misi dan nilai organisasi, maka organisasi itu dianggap sebagai organisasi yang kuat. Sebaliknya, jika pendapat anggota organisasi itu bervariasi dan bervariasinya itu secara luas, maka budaya organisasi tersebut lemah. Nah, dalam budaya yang kuat itu, nilai inti organisasi dianut secara intens dan dibagi secara luas. Semakin banyak anggota menerima nilai inti, semakin besar juga komitmen mereka, dan semakin kuat pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku anggota. Nah, kemudian di sini ada budaya dengan formalitas. Nah, formalitas yang tinggi itu menciptakan prediktabilitas, keteraturan, dan konsistensi. Budaya yang kuat mencapai tujuan yang sama tanpa memerlukan dokumentasi tertulis. Jadi, semakin kuat budaya organisasi, semakin sedikit manajemen perlu mengembangkan aturan formal untuk membimbing perilaku karyawan. Nah, panduan tersebut akan diinternalisasi dalam diri karyawan, bahkan ketika mereka tidak memiliki panduan yang secara tertulis dan rigid. Kemudian, apa yang dilakukan oleh budaya? Nah,
pertama itu adalah fungsi budaya. Fungsi budaya dalam organisasi itu terbagi menjadi 6, yaitu pertama, budaya itu memiliki peran mendefinisikan batasan. Yang kedua itu budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lain dan memberikan identitas bagi para anggota organisasi. Kemudian budaya juga memfasilitasi komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi individu dalam organisasi tersebut. Dan yang kelima itu budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial dalam organisasi. Dan yang terakhir itu budaya itu memiliki mekanisme pemaknaan dan pengendalian yang membimbing dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Nah, dalam organisasi desentralisasi, budaya itu menjadi lebih penting tapi lebih sulit dibentuk. Nah, dalam organisasi virtual, kurangnya interaksi langsung itu akan menyulitkan pembentukan norma bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dan komunikasi rutin tentang tujuan itu sangat penting, terutama dalam organisasi yang bersifat inovatif. Nah, kemudian kita akan masuk kepada budaya itu akan membentuk iklim. Jadi, iklim organisasi itu merujuk pada persepsi bersama anggota tentang lingkungan kerja mereka. Ada penelitian yang menemukan bahwa iklim psikologi berkaitan erat dengan kepuasan kerja, keterlibatan, komitmen, dan motivasi individu. Iklim kerja yang positif juga dikaitkan dengan peningkatan kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan. Nah, seseorang yang merasakan iklim positif untuk kinerja itu akan lebih sering memikirkan tentang melakukan pekerjaan yang baik dan akan percaya bahwa orang lain juga akan mendukung kesuksesannya. Nah, iklim juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang akan diadopsi oleh orang. Misalkan, jika dalam organisasi itu memiliki iklim keselamatan positif, maka orang-orang itu akan mengenakan perlengkapan keselamatan dan cenderung lebih mengikuti prosedur, bahkan jika secara individu mereka tidak selalu memikirkan keselamatan. Banyak studi juga menunjukkan bahwa iklim keselamatan yang positif itu pada akhirnya mengurangi jumlah cedera di tempat kerja. Nah, namun walaupun demikian, budaya itu juga bisa menjadi eh, sesuatu yang menghambat perkembangan perusahaan. Jadi budaya dapat meningkatkan komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku karyawan yang bermanfaat bagi organisasi. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan aspek disfungsi budaya, terutama budaya yang kuat terhadap efektivitas organisasi. Nah, yang pertama itu adalah institusionalisasi. Nah, hal ini terjadi ketika organisasi dihargai karena keberadaannya, bukan karena produk atau layanan yang dihasilkannya. Kemudian, budaya ini juga bisa menjadi hambatan terhadap perubahan. Nah, hal ini terjadi ketika nilai-nilai bersama itu tidak mendukung efektivitas organisasi, terutama dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Kemudian, budaya juga bisa menjadi hambatan terhadap keberagaman. Nah, hal ini biasanya muncul ketika karyawan baru yang berbeda dalam hal ras, usia, gender, atau karakteristik lainnya itu diharapkan untuk menerima nilai budaya inti organisasi. Nah, budaya yang kuat ini menjadi liabilitas jika menghambat keberagaman atau mendukung prasangka dalam organisasi. Dan yang terakhir itu adalah budaya bisa menjadi hambatan terhadap akuisisi dan merger. Hal ini juga terjadi karena perbedaan budaya organisasi. Ada sebuah survei yang mengungkapkan bahwa 58% merger itu gagal mencapai tujuan finansial karena masalah budaya. Contohnya itu adalah merger antara Amerika Online dan Time Warner pada tahun 2001 yang mengalami kegagalan besar akibat benturan budaya. Demikian untuk penjelasan pertama. Untuk selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Jadi kebiasaan, tradisi, dan cara umum suatu organisasi saat ini dalam melakukan sesuatu, itu sebagian besar disebabkan oleh, sorry Kak, kembali lagi ke slide sebelumnya. Itu sebagian besar disebabkan oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa suksesnya organisasi tersebut dalam melakukannya. Next. Kita mulai dengan how a culture begins. Bagaimana sebuah budaya itu dimulai. Penciptaan budaya itu terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, para pendiri mempekerjakan dan mempertahankan hanya karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama dengan mereka atau yang mereka rasa sejalan dengan mereka, sepemikiran dengan mereka. Kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan tersebut dengan cara berpikir dan perasaan mereka. Dan akhirnya,
perilaku pendiri sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dengan mereka dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Ketika organisasi berhasil, kepribadian pendiri menjadi tertanam dalam budaya. Next. Selanjutnya, keeping a culture alive. Bagaimana menjaga agar sebuah budaya itu tetap hidup. Jadi ada tiga kekuatan yang memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan budaya. Bisa dikembalikan ke slide sebelumnya. Ya. Yang pertama itu praktik seleksi atau selection, tindakan manajemen puncak atau top management, dan metode sosialisasi atau socialization. Selection itu memiliki tujuan eksplisit untuk mengidentifikasi dan mempekerjakan individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk bekerja dengan sukses. Seleksi ini juga memberikan informasi kepada pelamar. Mereka yang merasa ada konflik antara nilai-nilai mereka dan nilai-nilai organisasi dapat menarik diri dari kelompok pelamar. Dengan demikian, seleksi itu menjadi jalan dua arah yang memungkinkan pemberi kerja atau pelamar itu menghindari ketidakcocokan dan mempertahankan budaya organisasi dengan memilih mereka yang mungkin menyerang atau merusak nilai-nilai intinya. Sorry, maju, slide-nya maju. Oke, baik. Lanjut ke top management. Jadi tindakan manajemen puncak itu juga memiliki dampak besar pada budaya organisasi agar tetap hidup. Melalui kata-kata dan perilaku, para eksekutif senior itu menetapkan norma-norma yang berlaku di seluruh organisasi. Misalnya, apakah pengambilan risiko diinginkan, seberapa besar kebebasan yang diberikan manajer kepada karyawan, pakaian apa yang pantas, dan tindakan apa yang menghasilkan kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan lainnya. Kemudian, tiga kekuatan terakhir untuk mempertahankan sebuah budaya agar tetap hidup yaitu dengan socialization. Jadi tidak peduli seberapa baik pekerjaan yang dilakukan organisasi dalam perekrutan dan seleksi, karyawan baru itu membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan budaya yang berlaku. Nah, bantuan inilah yang disebut dengan sosialisasi. Kita dapat menganggap bahwa sosialisasi itu sebagai suatu proses dengan tiga tahap. Yang pertama prakedatangan, pertemuan, dan metamorfosis. Jadi proses untuk prakedatangan itu mengakui bahwa setiap individu datang dengan serangkaian nilai, sikap, dan harapan tentang pekerjaan dan organisasi. Nah, saat masuk organisasi, anggota baru memasuki tahap pertemuan dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan tentang pekerjaan, rekan kerja, bos, dan organisasi secara umum mungkin berbeda dari kenyataan. Namun, akhirnya untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan selama tahap pertemuan, anggota baru berubah akhirnya atau melalui tahap metamorfosis. Bisa di next. Jadi kalau diringkas, how cultures form atau bagaimana sebuah budaya itu akhirnya terbentuk. Jadi budaya asli itu bisa berasal dari filosofi pendirinya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, dan sangat mempengaruhi kriteria perekrutan seiring pertumbuhan perusahaan. Tindakan manajer puncak itu menentukan iklim umum, termasuk perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Secara karyawan disosialisasikan akan bergantung pada tingkat keberhasilan yang dicapai dalam mencocokkan nilai-nilai karyawan baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi dan pada preferensi manajemen puncak untuk metode sosialisasi. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Sorry. Masih tentang how employees learn culture. Jadi tentang budaya. Bagaimana seorang pegawai itu mempelajari budaya. Bisa di next. Budaya itu ditransmisikan kepada karyawan dalam sejumlah bentuk. Yang paling ampuh adalah cerita atau stories, rituals, material simbol atau simbol material, dan bahasa atau language. Bisa di next. Jadi tentang stories. Jadi kisah-kisah itu banyak beredar di organisasi yang mana mengaitkan masa kini dengan masa lalu dan melegitimasi praktik-praktik saat ini. Kisah-kisah ini atau stories tadi itu biasanya mencakup narasi tentang pendiri organisasi, pelanggaran aturan, reaksi terhadap kesalahan masa lalu, dan cara organisasi mengatasinya. Kemudian rituals. Sorry, kembali ke slide sebelumnya.
Rituals adalah rangkaian kegiatan berulang yang mengekspresikan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi, tujuan apa yang paling penting, dan orang mana yang penting dan mana yang dapat dikorbankan. Adapun material simbol atau simbol material itu dapat disebutkan dijatuhkan pada tata letakkan terkait perusahaan, jenis mobil yang diberikan kepada eksekutif, eksekutif puncak, dan ada atau tidaknya pesawat perusahaan adalah beberapa contoh dari simbol material ini. Hal ini menyampaikan kepada karyawan siapa yang penting, tingkat egalitarianisme yang diinginkan manajemen puncak, dan jenis perilaku yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa atau language. Banyak organisasi dan subunit di dalamnya itu menggunakan bahasa untuk membantu anggota mengidentifikasi dengan budaya, membuktikan penerimaan mereka terhadapnya, dan membantu melestarikannya. Jadi next, selanjutnya rekan saya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang creating and ethical organizational culture, di mana organisasi dengan budaya yang kuat dan beretika tinggi cenderung menciptakan anggota yang toleran terhadap risiko, modern dalam agresivitas, dan fokus pada cara serta hasil yang dicapai. Budaya seperti ini menggunakan kepentingan berbagai pihak, termasuk karyawan, wisatawan, dan masyarakat, serta mendorong yang bijak, inovasi, dan pencapaian tujuan dengan cara itu. Sebaliknya, organisasi tanpa standar etika yang jelas sering menghadapi masalah seperti penipuan, diskriminasi, atau praktis yang merugikan konsumen. Hal ini dapat berujung pada kegagalan atau pengawasan ketat dari pemerintah. Budaya etika yang kuat tidak hanya berdampak positif pada perilaku karyawan, tetapi juga melindungi reputasi dan keberlanjutan organisasi. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang creating a positive organizational atau organizational culture. Mana budaya organisasi yang positif itu fokus pada tiga kriteria. Yang pertama itu membangun kekuatan karyawan, yang mana budaya ini mendorong karyawan untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan mereka, bukan hanya berfokus pada kelemahan atau masalah. Yang kedua itu menghargai lebih dari menghukum, di mana penghargaan kecil seperti pujian seringkali diabaikan dalam organisasi, meskipun dampaknya signifikan. Nah, memberi apresiasi kepada karyawan atas kerja keras mereka dapat meningkatkan motivasi dan rasa kepuasan. Yang ketiga, yaitu menekan vitalitas dan pertumbuhan. Budaya positif tidak hanya memandang karyawan sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai individu yang perlu tumbuh secara pribadi dan profesional. Selain fokus, budaya positif ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak semua budaya di dunia menghargai pendekatan ini seperti budaya di Amerika Serikat. Yang kedua, upaya yang terlalu berlebihan untuk menciptakan budaya positif dapat terasa memaksa atau tidak tulus, bahkan membuat karyawan merasa tidak nyaman. Bisa di next. Kemudian kita akan membahas spirituality and organizational culture. Spiritualitas di tempat kerja bukan tentang agama tertentu, melainkan tentang memenuhi kebutuhan hati manusia akan makna, tujuan, dan koneksi dalam pekerjaan. Organisasi yang mendukung spiritualitas menciptakan lingkungan kerja yang menekankan makna pekerjaan, hubungan autentik, dan komitmen terhadap nilai serta tujuan yang lebih besar. Nah, contohnya ini yang ada di Interstate Battery, yang mana mendorong karyawan berbagi doa atau pesan inspiratif untuk menciptakan kebersamaan. Nah, dengan praktik ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan saja, tetapi juga mendorong produktivitas, keterlibatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan bermakna. Jadi next. Dalam mitos rasionalitas, organisasi dianggap ideal jika dapat menghilangkan emosi dan kehidupan batin karyawan sering diabaikan. Namun, studi tentang emosi dan spiritualitas menunjukkan bahwa memahami kebutuhan batin dan pencarian makna karyawan sangat penting untuk memahami perilaku di tempat kerja modern. Di era sekarang, pencarian makna dan tujuan dalam pekerjaan menjadi lebih penting karena perubahan nilai-nilai masyarakat, meningkatnya kebutuhan keseimbangan antara kerja dan kehidupan, serta dorongan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan memuaskan. Karyawan tidak hanya membutuhkan penghasilan, tetapi juga kepuasan emosional dan makna dalam pekerjaan. Bisa di next. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang karakteristik of a spiritual organization. Yang pertama itu organisasi spiritual menekankan kebajikan dengan menghargai kebaikan kepada sesama dan berupaya meningkatkan kebahagiaan baik karyawan maupun pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua itu mereka memiliki rasa tujuan yang kuat, di mana budaya organisasi dibangun di atas tujuan yang bermakna. Meski keuntungan tetap penting, hal ini bukanlah nilai utama, tujuan yang lebih tinggi menjadi prioritas. Yang ketiga itu organisasi spiritual mendorong kepercayaan dan rasa hormat yang tercermin dalam saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Karyawan diperlakukan dengan penghargaan dan nilai sesuai dengan martabat mereka. Dan yang terakhir, organisasi spiritual itu menghargai keterbukaan pikiran, mendukung fleksibilitas, kreativitas, dan inovasi dalam bekerja. Karakteristik ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih bermakna dan mendukung kesejahteraan individu sekaligus keberhasilan organisasi. Selanjutnya, achieving a spiritual organization. Banyak organisasi mulai mengadopsi spiritualitas di tempat kerja, tapi penerapannya sering menghadapi tantangan. Nah, praktik seperti mendukung keseimbangan kerja dan hidup, serta kepemimpinan yang memotivasi dan memberikan makna dapat membantu. Uh, Mengajak karyawan merenungkan dampak pekerjaan mereka, termasuk pada komunitas, juga memperkuat nilai spiritual. Program konseling dan pengembangan organisasi sering digunakan untuk membangun hubungan, makna, dan tujuan dalam pekerjaan. Bisa di next. Kemudian kita akan membahas tentang kritik dari spirituality. Yang pertama itu konsep spiritualitas di tempat kerja sering dipertanyakan landasan ilmiahnya. Apakah ini benar-benar konsep yang unik atau hanya istilah populer untuk praktik yang sudah ada, seperti meditasi dan retreat perusahaan? Penelitian yang terbatas membuat sulit memastikan keunikannya sehingga kredibilitas penuh konsep ini masih diragukan. Yang kedua, organisasi spiritual sering dikritik karena dianggap memaksakan nilai tertentu, terutama jika dikaitkan dengan agama. Namun, jika hanya berfokus pada membantu karyawan menemukan makna tanpa unsur agama, kritik tersebut kurang relevan. Dan yang terakhir, spiritualitas di tempat kerja bisa mendukung keuntungan, meningkatkan kreativitas, kepuasan, dan komitmen karyawan. Namun, penerapannya perlu penelitian dan langkah yang hati-hati. Dan yang terakhir, tentang global implication. Nah, budaya organisasi sering mencerminkan budaya nasional dan dapat berbeda antar negara. Misalnya, AirAsia mengutamakan manajemen partisipatif sesuai budaya kolektivisme Malaysia, sedangkan US Airways lebih formal. Perusahaan global harus peka terhadap perbedaan ini, seperti melalui pelatihan kesadaran budaya yang membantu manajer menyesuaikan diri dengan norma lokal. Pandangan etika juga berbeda di negara berkembang, membantu keluarga dianggap wajar, sedangkan di Amerika Serikat hal ini bisa dianggap tidak etis. Nah, untuk mensukseskan secara global, perusahaan perlu menyeimbangkan budaya internal dengan menghormati budaya lokal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya spiritual dari Kesultanan Banjar. Jadi, Kesultanan Banjar itu adalah kerajaan Islam yang memiliki budaya spiritual sebagai fondasi utama sejak berdirinya. Jadi, setelah Islam ini menjadi agama resmi, masyarakat Banjar ini meninggalkan kepercayaan mereka yang sebelumnya, yakni animisme dan Hindu. Raja pertama mereka, yakni Pangeran Samudra, itu mengadopsi nama dan gelar Sultan Suryansyah yang menandai lahirnya Kesultanan Banjar. Terus Islam ini akhirnya menjadi identitas utama dari masyarakat Banjar sejak masa Sultan Suryansyah tadi. Nah, Kesultanan Banjar ini berdiri sebagai kerajaan Islam yang berperan penting dalam membangun budaya spiritual masyarakat Banjar. Budaya spiritual ini kemudian berkembang sebagai identitas masyarakat Banjar yang religius yang menyeimbangkan budaya material dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, budaya spiritual itu dianggap penting untuk mengembangkan di tengah pesatnya pengaruh budaya material dan sekularisme.
Jadi jika tanpa pondasi spiritual itu tadi, masyarakat ini rentan menjadi materialistis dan kehilangan nilai-nilai ukhrawi. Jadi masyarakat Banjar yang religius itu berusaha mempertahankan budaya spiritual melalui simbol-simbol seperti masjid, pesantren, dan tradisi membaca Al-Quran. Dari tradisi tersebut, itu mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendalam dan memperkuat karakter kepemimpinan masyarakat di Banjar. Nah, tradisi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti khataman Quran, Bayun Anak, dan filosofi dalam desain rumah panggung Banjar ini menunjukkan nilai-nilai Islam yang kuat. Terus juga terdapat upacara terkait siklus kehidupan seperti tradisi kelahiran hingga kematian yang sebagian ini telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, eh, ritual-ritual itu juga terdapat ritual pertanian yang memiliki makna spiritual seperti doa dan sholawat saat menanam dan menuai padi. Terus banyak juga tradisi seperti mandi 7 bulan, batumbang, dan bayun anak yang sudah saya sebutkan tadi, itu tuh dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tradisi ini tuh mencerminkan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan pencipta alam. Selanjutnya, masyarakat Banjar ini menghadapi tantangan berupa infiltrasi budaya sekuler dan pragmatis yang lebih mementingkan manfaat duniawi. Nah, pengaruh ini tuh bisa dilihat dari perilaku materialistis dan melemahnya nilai-nilai spiritual. Budaya sekuler itu juga cenderung mengabaikan kehidupan ukhrawi yang berpotensi merusak integritas masyarakat. Nah, budaya sekuler ini melahirkan individualisme dan kompetisi yang mengikis nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi khas masyarakat dari Banjar. Jadi dari fenomena tadi itu dapat melemahkan integritas budaya dan spiritual dan memunculkan sifat individualisme serta kompetitif yang berlebihan dari masyarakat Banjar. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, itu tuh seringkali juga memisahkan manusia dari nilai-nilai spiritualnya. Contohnya adalah teknologi yang justru membuat manusia menjadi objek dari ciptaannya sendiri. Media seperti televisi juga memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif dalam membentuk nilai-nilai masyarakat. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat Banjar ini? Nah, Kesultanan Banjar itu harus terus mendukung budaya spiritual sebagai fondasi pengembangan budaya material. Budaya spiritual ini dapat menjadi penyeimbang dan pemandu bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Jadi, budaya spiritual tadi itu perlu dikuatkan ya sebagai solusi menghadapi tantangan budaya modern. Nah, penguatan dari budaya spiritual ini dapat melibatkan pelestarian nilai-nilai religius, harmonisasi hubungan manusia dengan alam dan Tuhan, serta penerapan pendekatan transendental dalam pembangunan budaya material. Jadi, Kesultanan Banjar ini diharapkan dapat terus berperan dalam mengarahkan masyarakat agar budaya spiritualnya ini tetap menjadi pondasi kehidupan mereka. Bisa di next. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 1. Dari teman-teman, apabila ada pertanyaan maupun tambahan atau sanggahan, kami tunggu pertanyaan dan diskusinya di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.